Hai baby. Nah, hari ini aku pingin nanya-nanya sama Bang Atar nih. Dia adalah hairstylist artis-artis. Beberapa hari yang lalu tuh aku sempat ngepost di Instastory. Aku akan ngebahas tentang masalah rambut sama Bang Atar nih, spesialisnya ya kan. Nih Bang, ada yang nanya nih. Nanya ya, perawatan apa yang buat untuk menyuburkan atau menebalkan rambut katanya tuh. Oke, itu pertanyaan sebenarnya di Instagramku juga kemarin aku sempat share, itu banyak banget sih emang. Karena mungkin itu kalau dibilang kebutuhan, mungkin kan ibarat kebutuhan primer itu tuh masalah yang paling mendasar banget untuk Semua orang ya. iya semua orang gitu. Nah, rambut itu tadi bilang apa? Bagaimana Menyuburkan perawatan apa Iya, buat menyuburkan atau menebalkan? kalau untuk perawatan sih sebenarnya gampang gitu. Pertama dari kita dulu, jangan stres, itu salah satunya. Kalau mau rambutnya tuh subur dan bagus, makanan juga ngaruh. Tapi kalau untuk cewek, sini kan rata-rata kan cewek nih yang sering yang banyak takut rambutnya rontok itu. Sebenarnya rontok itu 100 helai sehari itu normal sih menurutku. Karena jarang banget kan cewek rambutnya sampai botak. Tapi ya jarang sih. Nah, kalau menjawab pertanyaan itu sebenarnya gimana biar subur, pertumbuhan rambutnya bagus deh sebenarnya gitu. Itu sebenarnya balik dari perawatan, dari makanan itu ngaruh. Oh, Dari makanan ngaruh ya Bang? makanan ngaruh, makan berminyak itu ngaruh loh. Oh gitu. Yang kedua, pola pikir kita tuh jangan stres. Oh ya, Karena- itu berpengaruh sih. Iya, stres tuh pengaruh. Terus yang ketiga, kenapa aku bilang jawabannya bisa general itu, rambut rontok itu penyebabnya kalau untuk cewek itu banyak. Contohnya kayak kan cewek itu kan banyak siklusnya ya. Iya, Ada iya. datang bulan, itu bulan, tamu bulanan lah gitu kan. Itu ngaruh. Oke. Itu kan ngaruh dari hormon. Kalau untuk perawatan biar subur tuh menurutku ya cukup kayak kalian tuh kayak krembat aja gitu. Seminggu sekali juga cukup, tapi pakai yang tradisional aja kayak kemiri, kayak alpukat, kayak gitu tuh lidah buaya. Saranku Alpukat itu. tuh ituin aja. Iya. Di apa? Dituin ke rambut aja. Kan ada yang tradisional tuh kayak perawatannya tuh yang alpukat tuh kayak buat krembat tuh kan ada tradisional tuh. Yang kayak gitu-gitu menurutku lebih bagus sih daripada kita pakai hair tonic yang harganya selangit gitu. Sementara itu kita butuh proses dulu Butuh harus juga ya, Bang, iya ya. benar. Itu sih. Pertanyaan kedua, cara merawat rambut kering. Nah ini buat aku juga nih Bang. Oke, kalau rambut kering itu gampang sebenarnya. Penyebab rambut kering itu apa sebenarnya? Nah, aku nanya nih, dia keringnya kenapa? Karena kering itu ada dua juga sih. Ada yang keringnya karena dia perawatan, seperti dia nyatok, di blow, ya semacam itulah. Ada yang keringnya karena dia sering berenang atau orang yang sering menyelam ke laut itu kering juga. Oh itu Karena itu ngaruh dari favorit. Iya. Gitu. Kalau untuk perawatannya balik lagi kayak tadi, kamu kayak cukup tahu aja kebutuhan rambut kamu apa. Kamu kayak masker seminggu sekali atau seminggu 2 kali dengan produk yang menurut kamu cocok dengan kulit kamu sih. Kamu harus tahu juga. Masker, terus keramas juga jangan sering-sering. Maksimal minimal deh Bang, berapa kali sehari tuh? Kalau keramas itu rata-rata tuh 2 hari sekali sih. Oh, iya Karena sih. kalau terlalu Aku sering juga keramas setuju juga karena kita juga butuh minyak rambut ya Bang ya iya, katanya. karena menurutku rambut berminyak itu sehat sebenarnya. Oh gitu. Tapi kan kayak logikanya nih, kalau kita punya tanaman terlalu subur, tanaman tuh akan cepat tumbang gitu kan. Iya. Nah, kalau ke rambut juga gitu. Kalau kulit kepala kita terlalu sehat banget juga, berminyak gitu, gampang rontok juga sih. Nanti kayak ada ketombe apa kayak gitu kan. Iya. Kalau udah berminyak tuh arahnya ke sana tuh. Iya bener-bener. Pertanyaan ketiga ya Bang ya. Cara nentuin warna rambut yang cocok gimana? Oke, itu gampang sebenarnya. Takut kelihatan kusam kan. Jadi Iya, kalau ada aku beberapa kasih orang jawaban ya. langsung aja ya. Kamu kan kalau pergi ke salon, kamu ambil tuh biasanya kan ada rambutnya tuh. Kamu taruh aja di sini Oh, ke gitu. tangan kamu. Kalau di tangan kamu di sini itu kelihatannya bagus, itu udah pasti cocok ke kita. Itu udah jawaban yang paling pas banget sih. Oh, kayak Jadi- nentuin foundation ya. Iya, jadi ke tangan kita itu warna rambut atau rambut itu warna itu udah paling pas. Kalau ke kulit kita itu kelihatan kusam, jangan dipakai. Nanti kayak akan kelihatan kusam ke muka sih. Itu tuh tipsnya tuh buat pemirsa ya kan. Kita jadi bisa nentuin warna rambut kita nanti mau apa gitu ya kan Bang. Pertanyaan yang keempat ya Bang. Tips simple hairdo untuk kondangan diapain?
Kalau itu sebenarnya harus ada modelnya sih. Itu gampang banget. Kamu ikat aja satu. Nah, ini aku tanya nih, kamu kondangan pakai baju apa? Itu kan kita harus tahu kan. Kamu kondangannya kemana? Pakai baju apa? Ini tema pestanya atau apa gitu kan. Kalau kayak party tuh dibikin kayak gini aja menurutku udah bagus tuh. Kamu catok. Ini kan temanya kayak Korean look gitu kan. Jadi kayak rambutnya dibikin wavy gitu aja menurutku udah bagus. Terus yang penting kalau kamu bikin rambut, usahain itu jangan balapan tuh dari atas sampai ke bawah. Balapan tuh maksudnya warnanya. Maksudnya gini, kamu pakai baju casual kayak gini, ya oke, rambutnya kita bikin kayak sedikit wavy gitu, oke kan ya. Nah, antingnya bikin simple. Jadi ada salah satu yang kita tonjolin, jangan nanti rambutnya udah on point, tuh antingnya juga on point, terus bajunya juga rame. Kayaknya itu kayak nggak enak dilihatnya gitu. Jadi kalau rambut, ya menurutku pilih salah satu. Kalau mau bikin rambutnya heboh, bajunya dibikin simple. Nah, terus nih Bang, gimana caranya biar nggak rontok katanya? Kayaknya tadi tuh ngaruh dari pertanyaan ini sama kayak tadi. Biar nggak rontok tuh jangan stres. Itu ngaruh sih. Sama mungkin perawatannya udah hair tonic tuh udah paling simple sih. Karena kalau sekarang kan sebenarnya kalau kita jawab secara benar-benar jawaban yang ini ya, karena perawatan kan ada ya, mau tanam rambut, mau laser apa itu ada. Cuman kalau dari sananya sih rata-rata kita tuh pakai yang tradisional kayak herbal gitu, kayak minyak kemiri gitu kan. Itu kan nggak ada efek sampingnya. Menurutku tuh akan lebih bagus sih dalam untuk jangka panjangnya. Iya. Nih ada cowok juga nih Bang nanya, rambut gue rontok abis katanya. Nah, ini harus hati-hati nih kalau cowok rontok abis. Ya itu gimana tuh Bang kalau kayak Sebenarnya gitu? kalau cowok itu aku ngejawabnya itu harus tahu nih dia rontoknya kenapa gitu loh. Kadang-kadang ada orang orang yang demen merokok, sering pakai topi kayak aku gini, itu tuh rata-rata rambutnya tuh tipis dan gampang rontok. Terus kayak dia suka minum minuman atau apa, itu ngaruh sebenarnya. Kayak ya kita nggak boleh bilang itu mungkin 80% mungkin bisa ngaruh, kayak dia ngerokok atau itu ngaruh loh. Jadi kalau dia bilang cowok ini yang nanya rambut rontok parah, aku ada something yang mungkin dia tuh perokok aktif gitu-gitu. Itu bisa jadi. Terus dia kayak suka minum. Kayak ya pola hidupnya mungkin kurang bagus deh. Itu ngaruh. Sama stres juga. Karena harus hati-hati sih kita cowok. Kita cowok kalau rambut udah rontok itu untuk numbuhnya susah banget loh. Beda sama cewek. Kalau cewek tuh masih ada numbuhnya gitu, maksudnya masih cepet gitu lah numbuhnya. Cowok itu kemungkinan numbuhnya itu kayaknya di bawah 50% kalau menurutku sih. Sementara kalau cewek, kalau rontok itu kayak kemungkinan numbuhnya itu masih gede lah, di atas 70% gitu masih bisa numbuh. Makanya kayak kita lihat kan cewek kan jarang banget, nggak pernah ada yang botak ya. Iya. Sebaliknya, ada ya berapa ada sih. Ada beberapa mungkin itu karena faktor mungkin dia kayak ada penyakit apa gitu kan. Kalau untuk ini sih kayaknya nggak pernah sih, jarang banget lah. Jadi ini juga ya, ngaruh juga ya gaya hidup ya, itu jawabannya itu gaya hidup. Iya. Pola pikir kita tuh jangan stres, kalau untuk cowok itu ngaruh. Iya benar. Nah itu dia tuh guys tips-tipsnya supaya rambut kalian tuh nggak rontok. Jadi tuh mengaruhi banget ke rambut kalian juga. Makanan juga nggak sih Bang? Oh benar, makanan sehat itu ngaruh banget. Kayak kita mungkin itu susah sih ya untuk saat sekarang ini tuh kita makannya tuh junk food terus. Itu tuh makanan yang enak katanya sih jorok-jorok katanya ya. Kayak kita makan makanan yang kayak siap saji gitu katanya juga kurang bagus sih. Karena dulu aku sempat kayak belajar lah gitu, kayak basic kayak gimana sih rambut sehat tuh kayak gimana sih gitu kan. Bentuk rambut sehat tuh kayak gimana sih. Kadang-kadang ada orang rambutnya tebel banget kayak adik kamu tadi kan. Ternyata dia nggak sehat gitu kan. Nah, rambut sehat tuh sebenarnya dilihat dari kayak mengkilat tuh masih ada gitu kilaunya. Terus kalau disisir nggak nyangkut, kayak ada keriting kecil gitu tuh salah satu tanda-tanda rambut tuh kering. Gitu. Ya. Terus apa lagi tuh Bang? Cara kita ngelihat rambut tuh sehat tuh apa lagi tuh selain itu? Kita bisa lihat kayak apa ya, kalau kita sisir itu biasanya kita bisa pegang sih sebenarnya. Kalau diomongin tuh agak susah. Jadi kayak kita lihat rambut sehat itu tuh dia mengkilat satu, karena aku bilang tadi. Yang kedua kalau disisir gampang. Yang ketiga pas kita tarik itu kayak elastisnya masih bagus gitu loh. Kadang-kadang kan rambut yang kayak ditarik gitu kayak keriting kecil-kecil jadinya. Itu ciri-ciri rambut nggak sehat juga sih. Aku pernah sih tuh sehelai ada kayak gitu. Wah
Ya itu kan suka ada kan, Iya, iya, gitu. Itu rata-rata rambut yang setelah di bleaching pun rata-rata Iya, kayak gitu tuh, iya, iya. karena pigmen rambut itu udah nggak ada tuh. Oh. Jadi rambut yang Tapi nggak sehat. akan nunggu lagi nggak pigmen gitu? Kalau pigmennya itu sebenarnya nanti kayak rambut yang udah rusak itu sebenarnya untuk benar-benar 100% sembuh itu susah sih. Jadi ntar rambut yang baru lagi sih sebenarnya. Jadi kita cuman kayak ngerawat kayak tanaman yang udah layu lah, ya udah kita kasih minum aja gitu kan. Paling dia sehat dikit aja tapi ntar akan rontok kan sebenarnya. Yang bagus tuh yang akan numbuh baru lagi tuh. Iya sih. Jadi Oh, terus nih Bang, aku pingin nanya nih, kan rambut aku nih sekarang udah dipotong datar ya. Nah, nanti tuh numbuhnya itu di bawahnya itu akan apa sih yang kayak kering gitu nggak sih Bang? kan kalau rambut numbuh itu ibaratnya kan beda kayak apa ya? Ujungnya kan akan tetap kering nih. Nah, yang rambut barunya, yang di sini itu yang kita namain rambut virgin itu yang baru numbuh kayak gitu tuh. Yang ini tuh dia akan tetap kayak semacam kayak kering gitu kan, kayak ini kan. Cuman ini masih menurutku masih bagus banget sih rambutnya Sinta. Jadi kayak perawatannya ya pakai masker, tapi balik lagi untuk dia ini sembuh 100% sih enggak, dia harus dibuang ujungnya. Oh, tetap dibuang ya walaupun udah rata gitu ya. Nah, ya udah itu aja perbincangan kita sama Bang Atar. Thank you banget Bang Atar. Iya, untuk thank you hari banget. ini. Udah direpotin ya sama aku. Thank you ya Bang. Aku yang makasih diundang ke sini. Enggak aku lah. Kita tadi Jangan sempat- kapok-kapok ya Bang. Ya, sini. enggak lah. Jangan kapok-kapok Justru ketemu happy aku. loh ketemu Sinta. Nah, ini dia nih pokoknya nih guys, hasilnya Bang Atar bagus kan? Aku aja suka banget. Ya Bang, thank you banget Thank ya you. Bang ya. Nanti akan kita lihat nih sesi berikutnya Sinta itu harus kita apain gitu. Nanti kita tanya Oh, sama iya. manajer kamu ya. Oh iya. Dibolehin nggak gitu? Nah, pokoknya kalian kalau misalnya ada pertanyaan lagi, misalnya ada pertanyaan banyak lagi, kalian bisa komen di bawah ini. Nanti kalau misalnya ada banyak pertanyaan, nanti kita bikin sesi keduanya kali Bang ya. Oke. Nanti kita ada bintang tamu lain boleh nggak? Oh gitu. Artisnya temannya Siapa Sinta. ya gitu. Ada kira-kira ya? ya? Ya makanya tonton ya YouTube-nya Sinta. Jangan lupa di subscribe, di like, dan comment. Thank you. Pokoknya nanti akan ada artis-artis. Temen ini banyak artis Oh. soalnya. Thank you Sinta. Thank you, Bang. Thank you. Oke, bye.